Bapak Ibu sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali bersama saya Virgilia Montero dari PD PKK Santo Arnoldus Jansen, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Lombok. Pada hari ini tanggal 21 Januari 2022, kita akan merenungkan Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tema renungan hari ini, Yesus menetapkan ke-12 rasul. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, pentingnya sebuah fondasi. Fondasi adalah bagian yang diutamakan untuk sebuah bangunan. Fondasilah yang menentukan apakah sebuah bangunan dapat kuat, tegak, dan kokoh berdiri, yang tidak mudah roboh ketika diterjang badai. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Ketika kehidupan kita bangun di atas fondasi iman akan kepada Yesus melalui doa Ekaristi Kudus, maka ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, kita mampu melewatinya dan tidak mudah goyah. Bapak Ibu sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa Yesus hanya menetapkan 12 rasul? Kita tahu gereja perdana Yesus mempunyai murid-murid 70 orang. Tapi Yesus memilih 12 orang secara khusus untuk menyertai dia dalam karya pelayanannya. Dan juga ke-12 rasul mewakili 12 suku Israel. Bapak Ibu sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, Yesus menetapkan ke-12 rasul, dan Yesus mempunyai tugas pokok untuk memberikan kepada ke-12 rasul itu. Yang pertama, Yesus mengutus murid-muridnya atau rasul-rasulnya untuk mewartakan Injil. Yang kedua, Yesus melengkapi rasul-rasulnya dengan memberikan kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, ketika Yesus hendak menetapkan ke-12 rasul, Yesus merancang dengan teratur dan sistematis. Yesus mengawali semua rencana dengan berdoa kepada Bapanya semalam-malaman hingga siang hari. Di sebuah bukit yang tentunya suasananya sunyi, sepi, dan jauh dari kebisingan.
Di tengah kesunyian, dalam keheningan Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya yang tentunya suasana tenang dan damai. Lalu pada siang hari setelah Yesus berdoa, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Mereka datang tanpa beban, tanpa ada hambatan. Padahal kita tahu mereka juga manusiawi, punya kebutuhan lain yang tidak ditinggalkan begitu saja. Disinilah kita bisa merasakan akan satu hal, yaitu tentang kekuatan doa. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, di ayat 14 Yesus mulai mengambil satu keputusan untuk menetapkan ke-12 rasul untuk menyertainya dalam karya pelayanan dan diutus untuk mewartakan Injil. Yesus memilih rasul-rasulnya dari latar belakang pekerjaan dan sifat karakter yang berbeda-beda. Ada yang nelayan, pemungut cukai, juga orang-orang biasa. Pekerjaan nelayan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berat dan keras. Dan dari situ tentunya mereka telah diuji kesabarannya dan juga kegigihannya. Ketika mereka menjala ikan, mereka menghadapi gelombang, kegelapan, terik matahari, mereka melewati semua itu. Begitu juga kedua rasul, yaitu kakak beradik Yakobus dan Yohanes, yang diberi julukan Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Mereka ini memiliki sifat keras, riuh dan ramai. Begitu juga pekerjaan pemungut cukai adalah penarik pajak pada zaman pemerintahan Romawi yang identik orang-orang berdosa, yang kaya raya karena banyak menyalahgunakan uang pajak sehingga dibenci orang-orang sebangsanya. Satu hal yang kita tahu dari salah satu murid Yesus, Matius, yang menjadi agen pajak. Namun ketika Yesus memanggil Matius yang sedang duduk di rumah cukai, dia meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu sahabat geni, dari kedua pekerjaan Rasul Yesus yang disorot dalam Injil hari ini, tentunya ada tujuan. Penjala ikan akan dijadikan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, pendosa menjadi bertobat. Ketika Yesus bersabda, aku datang bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa untuk bertobat. Kita semua telah dibaptis dalam gereja Katolik yang kudus dan apostolik, adalah pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Tentunya kita harus mengikuti ajarannya dan patuh pada peraturannya dan ketetapannya, dan kita juga dipanggil dalam latar belakang dan karakter sifat yang berbeda-beda. Maka ketika kita dipanggil, apakah kita mau memenuhi panggilan Yesus untuk ikut terlibat dalam pelayanan, untuk mewartakan Injilnya? Tergantung keputusan ada pada kita masing-masing. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, menetapkan ke-12 rasul, Yesus melengkapinya dengan memberikan kuasa untuk mengusir setan.
Keistimewaan ini diberikan karena tugas pokok yang diberikan Yesus kepada rasul-rasulnya adalah bukan pekerjaan yang mudah dan gampang dilakukan. Rasul-rasul pun punya kelemahan dan kekurangan yang bisa menghambat dalam mewartakan Injil. Kuasa yang diberikan Yesus kepada rasul-rasulnya selain mengusir setan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Kedua belas rasul ini diutus ke seluruh bangsa-bangsa yang turun-temurun secara hierarki dari kepemimpinan kepausan sampai pada jajaran bawah dengan satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Bapak Ibu sahabat kini yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang kita mau lakukan? Marilah Bapak Ibu, kita memenuhi panggilan Yesus. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, yang Yesus mau, kita datang kepadanya dan mengikutinya dengan setia. Karena sekecil apapun pekerjaan Tuhan yang kita mau lakukan dengan setia, pasti akan berdampak positif pada siapa saja yang kita jumpai, baik dalam kehidupan, keluarga maupun komunitas. Segala rencana apapun yang kita rancang dalam kehidupan ini, marilah kita belajar dari Yesus dalam Injil hari ini dengan mengawalinya dengan doa sebagai fondasi yang kuat. Karena dengan doa ada kuasa Allah turut bekerja dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, dalam komunitas kami telah membangun menara doa sejak kami ada di komunitas PD PKK Santo Arnoldus Jansen. Banyak buah-buah yang kami alami. Ketika kami mengadakan pelayanan-pelayanan, kami selalu mengawali semua itu dengan doa di menara doa. Dengan satu kesatuan hati, kami menaikkan pujian, penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga banyak hal yang kami alami dan buah-buah dari menara doa banyak dinikmati oleh umat. Semoga kita semua di setiap komunitas kita membangun sebuah menara doa untuk menjadi fondasi yang menopang kehidupan pelayanan kita di dalam komunitas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memanggil, memilih dan menetapkan rasul-rasulnya dan memberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Secara teratur dan mengawali semua rancangannya dengan doa yang menjadi dasar atau fondasi yang kuat sebelum Yesus melakukan atau mengutus rasul-rasulnya untuk mewartakan Injil. Semoga kehidupan keseharian kita sebagai orang-orang beriman kita jadikan doa sebagai satu sarana komunikasi yang kuat, yang utama, yang mendasari kehidupan sehari-hari untuk menjadikan doa sebagai nafas kehidupan. Maka Bapak Ibu, marilah kita hening dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, hamba-Mu mau berdoa untuk semua yang sedang mendengarkan renungan ini, maupun mereka yang Engkau pilih dan panggil dari berbagai profesi masing-masing yang mau bekerja di ladang-Mu. Kiranya Tuhan saat ini Engkau memberkati mereka dengan baptisan-Mu yang baru, dengan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kuasa itu dapat memenuhi seluruh kehidupan semua yang Engkau panggil dalam mewartakan Injil-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.